kita sadari, sejak kecil kita ada di lingkungan yang systematically nge-enforce kita untuk tabu akan hal-hal pendidikan seksual ataupun kesehatan seksual. Pelecehan seksual tuh kalau menurut saya mah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu tindakan fisik maupun tindakan verbal, merupakan segala bentuk tindak atau perilaku seseorang terhadap orang lain yang membuat orang lain tersebut merasa dipermalukan, diintimidasi, dipaksa, dan sebagainya. Di tindakan tersebut itu bertujuan untuk memuaskan hasrat dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan ya jelas-jelas hal tersebut itu menuju ke arah yang negatif, yang mana merugikan orang lain, baik itu korbannya adalah pria maupun wanita. Bahkan seringkali kita menjadi objek yang ikut-ikutan tabu kepada orang lain. Misalkan ketika kita belajar dulu di SMP, SMA tentang bab reproduksi, guru itu kadang ngajarinnya dengan bahasa yang menurut mereka halus seperti Miss P untuk pervaginal atau Mr. P untuk penis. Harusnya hal-hal seperti itu tuh disebutkan aja karena itu bukan hal yang memalukan, itu adalah hal yang alamiah ada di tubuh kita sebagai manusia, gitu kan. Tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual sebetulnya bisa lebih luas lagi, bukan hanya tindakan fisik saja. menyentuh, memvideo, terus dari mulut juga bisa, contohnya kayak diomongin secara langsung ataupun kayak melihatin terus menerus gitu. Itu termasuk tindakan pelecehan seksual sih menurut saya mah. Bisa melalui lisan, melalui typing atau ketikan dan sebagainya. Mungkin kayak dari rayuan, dari bahasa yang bisa menunjukkan seseorang, paksaan, terusnya dorongan, terus misalkan ada orang dengan jabatan tinggi mendesak kita untuk melakukan hal-hal yang berbau seks yang menimbulkan pornografi buat kita. Tetapi ketika melontarkan umpatan-umpatan maupun ejekan-ejekan yang berkenaan dengan seksualitas, yang memang itu sudah menjadi sebuah pelecehan. Catcalling dari orang-orang sekitar. So kalau kita mungkin main dengan teman-teman kita pun kadang ada hal-hal bahasa-bahasa yang mungkin kita bisa melecehkan entah cowok ke cewek atau cewek ke cowok. Jadi pelecehan seksual itu tidak hanya melulu tentang fisik, tapi juga intinya pelecehan seksual itu adalah segala sesuatu yang ya tadi dari poin pertama yang membuat seseorang itu merasa dipermalukan, diintimidasi dan sebagainya. Hukuman yang pantas bagi pelaku pelecehan seksual itu tentunya sudah ada undang-undang sendiri kan bahwa pelaku pelecehan seksual itu dikenakan penjara dan sebagainya. Hukuman yang pas menurut saya hukum yang ada di negara kita, yaitu hukum positif. Hukuman sosial pastinya, hukuman pidana, hukuman juga kebiri mungkin ketika itu emang kasus parah banget. Jelas-jelas harus dihukum yang seberat-beratnya kan. Contohnya kayak penjara 5 tahun ataupun lebih. Soalnya pelecehan seksual itu bisa mengganggu mental seseorang, bisa merusak kepercayaan diri seseorang juga. Jadi itu harus dihukum seberat-beratnya karena ya sangat berbahaya sekali. Yang mana hukum positif sudah ditimbang baik buruknya, yaitu untuk ke korbannya sudah ditimbang apakah korbannya sudah dipenuhi hak-haknya, dan juga kepada pelaku ya dihukum secara adil-adilnya gitu loh. Namun masih banyak dari masyarakat tersebut merasa bahwa hukuman dan diadakannya undang-undang sendiri pun ternyata tidak terlalu berpengaruh pada meningkatnya pelaku pelecehan seksual. Kayak misalkan zaman sekarang tuh banyak satu rumah keluarga itu melakukan pelecehan seksual, bahkan kekerasan seksual gitu. Dan yang penting, I think personally adalah hukuman nanti di alam akhirat. Mungkin untuk hukuman yang pantas itu sebenarnya balik ke diri masing-masing, karena dari hukuman penjara tersebut ternyata tidak terlalu berpengaruh besar terhadap jumlah naiknya kasus pelecehan seksual. Untuk Permendikbud PPKS itu udah bagus ya, tapi menurut saya harus perlu dikaji lagi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah. Soalnya hal ini tuh menyinggung hal-hal yang sensitif, jadi harus dikaji lagi, jangan terburu-buru agar pelecehan seksual di kampus-kampus dan di lingkungan sekitar juga bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah. Pendapat saya sendiri, kalau itu merupakan sebuah rencana atau juga cara untuk
mengurangi adanya pelecehan seksual itu tersebut, walaupun banyaknya juga pro dan kontra yang terjadi yang membuat masyarakat berpikir bahwa ternyata mungkin adanya undang-undang tersebut itu seperti kayak melegalkan seks bebas dan sebagainya, padahal sebenarnya tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut itu untuk melindungi dan juga mencegah agar berkurangnya kasus pelecehan seksual yang terjadi khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Kalau menurut saya mah Permendikbud PPKS itu sebenarnya sudah bagus karena tujuan awalnya juga untuk mengayomi atau mempayung hukumi gitu, kayak merangkul penyintas-penyintas atau korban-korban pelecehan seksual agar mau speak up, mau berbicara. Karena menurut saya mah yang paling penting itu ya tadi pengayoman atau perlindungan kepada korban-korban gitu loh. Dan juga ya memang di samping itu hukuman kepada pelaku memang harus diperhatikan juga. Tapi ada beberapa hal dalam RUU Permendikbud atau Permendikbud PPKS ini yang menjadi permasalahan atau pro dan kontra di masyarakat, yang harapannya dari saya ke depannya agar lebih diperhatikan lagi, agar nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada RUU PPKS ini lebih baik lagi dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih. Peraturan tersebut sangat baik, sangat patut banget untuk didukung secara esensi, karena dimanapun semua kekerasan entah seksual or verbal atau hal lainnya yang bisa mengancam keserasian untuk berbangsa dan bernegara pastinya harus kita hindari ya. But tanpa mengucilkan, tanpa merendahkan, selain mendukung, menurutku, I think personally, karena membaca beberapa pasalnya, bahkan keseluruhan, ada bahasa yang harus diubah, pastinya perlu dikaji, perlu pemikiran dari banyak orang untuk mendatangkan orang-orang. Yang kedua adalah ketimpang tindihan aturan yang dibuat ini dengan aturan lain, misalkan bisa aja ketimpang tindihan dengan hukuman pidana lain atau UU ITE gitu kan, kalau misalkan teman-teman nanti baca gitu. Tapi menurutku masukan ini adalah bukan suatu ketidakdukungan atas peraturan ini, bukan juga ketidaksukaan, tapi I think personally ini adalah cara untuk menghormati aturan yang ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat pena, berjumpa lagi di acara kali ini yaitu podcast Kotak Pena. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Abimal Khan dari Kotak Pena. Oke, baik, hari ini kita dari Kotak Pena itu mempunyai agenda yaitu podcast Kotak Pena ya. Dengan temanya ini lumayan cukup berat juga, tetapi bisa dibilang ini lagi sangat menarik diperbincangkan gitu di breaking news, di media massa juga banyak sedang diulik gitu. Mungkin dari teman-teman juga ingin menjadikan ini sebagai referensi buat mereka juga ya. Mungkin dari saya bisa kasih sedikit bocoran buat teman-teman terkait dari pembahasan konten podcast Kotak Pena ini. Ya, jadi teman-teman ini nanti dari kami ingin mengadakan podcast dengan isu yaitu kekerasan seksual di balik Permendikbud PPKS. Mungkin sebagian dari teman-teman akan berpikir kalau pembahasan kali ini cukup berat ya dan juga membosankan. Tetapi kali ini kami dari podcast Kotak Pena ini mengemasnya lebih ke bersifat diskusi. Jadi semi formal juga, teman-teman. Kemudian tenang saja, pembahasan kali ini akan ditemani oleh ketiga tamu undangan istimewa dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kemungkinan bisa membawa podcast ini lebih menarik lagi gitu. Oke, sebelum berbincang lebih jauh, alangkah baiknya kita berkenalan atau menyapa terlebih dahulu tamu istimewa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Oke, ini dia
ketiga tamu istimewa kita. Oke, senang sekali berjumpa dengan tamu-tamu istimewa kami ya. Mungkin saya sedikit ingin menyapa terlebih dahulu. Dari sebelah kanan saya ada Presma Mahfud. Oke, mungkin bisa dipaparkan Pres terkait dari periode selama kepengurusan kali ini gitu. Apa sih yang terdekat, mungkin sudah melaksanakan agenda apa sih BEM Polindra? Ya. Mangga, Terima kasih untuk Pak Moderator ya. Selamat pagi ya pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Mahfud. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu. Kebetulan peranan saya di Badan Eksekutif Mahasiswa bisa dibilang sebagai sebagai representatif juga dari teman-teman fungsionaris yang lainnya. Konsen kami di Badan Eksekutif Mahasiswa lebih ke arah bagaimana caranya Badan Eksekutif Mahasiswa ini ada pada tengah persoalan mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu, yang dimana orientasinya lebih ke arah mengangkat aspirasi dari mahasiswa maupun dari masyarakat di sekitar. Kebetulan mungkin arah gerak dari Badan Eksekutif Mahasiswa teman-teman juga harus mengetahui, yang dimana kami tidak hanya coba untuk mengkritisi ataupun coba mengawal suatu kebijakan yang di kampus ataupun yang ada pada pemerintah daerah, tapi kami juga coba untuk lebih ke arah bagaimana kami bisa mengimplementasikan di dalam perguruan tinggi, yaitu kita coba untuk lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya dengan kami coba menggerakkan ataupun melakukan suatu kegiatan sosial. Mungkin cukup deh, Pak Moderator. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Dari tadi penjelasan dari pengenalan dari Presiden Mahasiswa BEM Polindra kali ini, dari kinerjanya mungkin tadi selama periode kepengurusan yang baru beberapa bulan ini mungkin banyak sudah membawa perubahan gitu untuk BEM Polindra, dan cukup signifikan juga sih kinerjanya dari BEM Polindra ini. Cacat kawan-kawan. Oke, kita lanjut menyapa bintang tamu yang istimewa juga, yaitu Mbak Gema dari Women March Indramayu. Oke, terima kasih Abi. Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Gema dari Women March Indramayu. Merasa terhormat sekali bisa diundang di podcastnya Polindra, padahal aku bukan apa-apa. Aku cuma berkegiatan di Women March Indramayu. Women March Indramayu adalah kolektif orang muda untuk isu-isu perempuan. Selain isu-isu perempuan juga kita belajar mengenai isu-isu teman-teman minoritas, baik minoritas kepercayaan, kemudian minoritas gender dan lain sebagainya. Di situ kumpulnya anak muda menjadi ruang belajar kita bersama, kayak misalkan soal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, kemudian isu-isu mengenai kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak dan lain sebagainya, kekerasan hak-hak minoritas juga. Di situ kita belajar bareng. Kegiatannya itu ada kegiatan menulis, tentunya menulisnya mengenai isu-isu yang teman-teman Women March pelajari gitu. Basisnya masih kolektif sih, siapapun boleh gabung dan berstatusnya adalah volunteer. Jadi kita tidak memaksakan ya. Saat ini juga teman-teman kemarin melakukan aksi diam mengenai 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yang kebetulan rangkaiannya itu dari 25 November sampai hari HAM kemarin 10 Desember. Tetapi bukan berarti di luar itu banyak udah gitu, setelah 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan udah gitu. Nah, dari latihan menulis teman-teman Women March juga akan mengadakan launching buku yang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu dilaunchingkan pada tanggal 26 Desember sekaligus hari puncaknya, dan ada malam puisi juga. Seperti itu sih. Jadi siapapun juga bisa bergabung. Tapi
karena namanya woman ya, teman-teman laki-laki dan teman-teman lain itu agak sungkan karena disangkanya ini adalah kolektif perempuan, padahal kalau gender, semua gender bisa bergabung gitu, membersamai teman-teman, belajar bareng, solidaritas terhadap korban-korban yang berjatuhan dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya perempuan aja gitu. Semoga ini penjelasan ini membuka pandangan baru kepada teman-teman laki-laki untuk bisa bersolidaritas terhadap isu-isu yang kami perjuangkan. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Ruma. Oke, itu sedikit penjelasan terkait dari Women March Indramayu sendiri ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berminat untuk bergabung di dalam ruang lingkup Women March Indramayu, jangan sungkan-sungkan untuk bisa menghubungi juga Mbak Gema ini selaku pegiat di Women March Indramayu. Tentunya organisasi ini walaupun sedikit tapi berpengaruh ya saya lihatnya. Cukup menarik juga saya lihat. Oke. Nah, lanjut kita menyapa bintang tamu istimewa juga, yaitu ada dari sebelah paling pojok kanan ada Bang Thorik Aljibarkaban dari Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia ya? Iya, di wilayah Jawa sendiri. Mungkin lebih dipaparkan lagi terkait FKMPI gitu ya. Mungkin kiprahnya seperti apa gitu selama di sana. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Aljibarkaban. Saya sebetulnya sudah jadi dimisioner koordinator bidang kajian strategis FKMPI Jawa Barat. Dan FKMPI ini itu seperti jalur koordinasi untuk menyatukan antar politeknik gitu. Kita di FKMPI ini bukan tentang kayak cuma ngobrol-ngobrol doang, kayak happy doang. Di situ tuh bisa jadi bidang keilmuan kita dilatih. Karena di FKMPI bukan kayak cuma ada teknik di situ. Di situ ada kesehatan, di situ ada anak manajemen yang gabung dalam FKMPI. Jadi bisa mengeksplor. Dan kalau dulu di saya pas menjabat, kita juga membuka kajian-kajian tentang kekerasan seksual juga bisa kemarin di Poltek Tasik, dan mungkin tentang perubahan iklim ataupun yang pas di Politeknik PDC Bandung itu kita membahas tentang geothermal. Mungkin itu aja sih. Oke, cukup ya waktu perkenalan buat ketiga bintang tamu istimewa kita, yaitu dari ketiganya ini memiliki latar belakang organisasi yang cukup berbeda-beda dan cukup menarik juga untuk kita kulik. Mungkin dari tadi yang dijelaskan dari Mas Thorik ya, tadi bahwasanya FKMPI ini cakupannya juga lumayan luas, juga bisa menambah teman-teman ketika ingin membangun relasi lebih luas gitu di bidang politeknik, nanti bisa mengikuti forum FKMPI ini gitu. Mungkin itu sih sekedar pengenalan dengan bintang tamu istimewa kita. Kita lanjut saja ya, langsung kepada tentang terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di podcast kali ini. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Mungkin banyak dari kita ya yang masih bingung tentang apa yang termasuk ke dalam kekerasan seksual. Mungkin dari saya membuka sudut pandang dari Mbak Gema sendiri ya, bisa dikasih sedikit nggak sih penjelasan tentang apa sih itu kekerasan seksual? Nah, silakan Mbak, mungkin dijawab. Kalau misalkan kekerasan seksual itu yang dibuat dalam Permendikbud itu kan setiap perbuatan merendahkan atau menyerang tubuh, kemudian fungsi seksual dan reproduksi seksualitas seseorang gitu. Memaksa juga gitu dengan adanya ketimpangan gender, adanya relasi kuasa, kemudian patriarki dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang tersebut atau terhadap korban. Kerugiannya adalah bisa fisik, psikologis, materi dan lain sebagainya gitu. Jadi singkatnya adalah perbuatan verbal maupun non verbal yang merendahkan, menyerang seksualitas seseorang sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang tersebut. Seperti itu sih. Oke, mungkin itu sebagai gambaran apa ya,
gambaran dasar buat teman-teman mengetahui apa itu konsep dari pelecehan seksual. Mungkin dari Masnya ingin menambahkan terkait dari pengertian pelecehan seksual sendiri seperti apa? Silakan untuk berstatement di sini. Ya, izinkan saya masuk ya, Pak Moderator. Mungkin sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu ya, karena memang latar belakang saya juga bisa dibilang kurang relevan juga untuk membicarakan hal-hal ini. Tapi bagaimana kemudian saya coba untuk merefleksikan peranan mahasiswa, saya untuk selalu mengajak teman-teman di internal BEM maupun di internal mahasiswa Polindra untuk sedikit peka terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Dan berbicara mengenai kekerasan seksual itu sebetulnya ya, secara literatur saya melihat bahwasanya kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual itu adalah dua hal yang berbeda. Mengapa? Karena ketika kita berbicara kekerasan seksual tadi juga sudah direpresentasikan oleh Mbak Gema bahwasanya tindak dari manusia yang sekiranya itu ada hal-hal yang merugikan orang lain. Dalam hal ini adanya intimidasi seksual, kemudian ada patriarkis tadi telah disebutkan juga. Dan ketika kita coba untuk membicarakan pelecehan seksual, itu adalah suatu kegiatan ataupun perilaku ya yang ada pada kekerasan seksual itu sendiri. Mungkin saya mau menambahkan itu saja sih. Oke. Mungkin lanjut dari Mas Torik, mana ada statement juga? Kalau kita mas statementnya lebih kayak kita pernah ngelihat langsung bagaimana seorang wanita yang dilecehkan gitu. Oke. Mungkin benar kata dua orang yang istimewa ini ya. Tanda ya, yang istimewa ini bahwasanya gimana ya? Itu udah bisa merusak mental lah. Ya, mental psikologis hancur, bahkan dia udah nggak mikirin masa depan. Bahkan yang kejadian akhir-akhir ini yang pelecehan gara-gara mungkin yang udah diperkosa sama polisi yang itu tuh. Ya mohon maaf ya, ya gitu tuh. Bahkan sampai nggak mikirin dan itu gara-gara nggak tolong. Dan mungkin benar kata Pres Mahfud bahwasanya kita harus peka, karena ketika memang kita peka dan kita tahu ada kekerasan di situ, kita menyelamatkan satu nyawa manusia. Mungkin itu sih tambahan tadi. Oke, mungkin cukup menarik juga ya dari statement masing-masing narasumber kita kali ini ya. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya yang tentunya ini cukup menarik juga diperbincangkan. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimanapun kekerasan seksual ini tidak menyangkut pautkan dengan gender. Siapa saja bisa menjadi korban. Nah, gimana tanggapan dari Mas dan juga Mbak yang ada di sini ya terkait narasumber tentang kekerasan seksual ini gitu? Apalagi biasanya perempuan ini selalu seperti dicap sebagai korban gitu. Padahal laki-laki juga pernah juga kan ada yang menjadi korban seperti itu. Mungkin bagaimana gitu statementnya terkait dari pernyataan ini? Lebih kebal-gemas ini. Siapa yang kedua nih? Kalau berdasarkan temuan Tirta ID bahwa itu Tirta ID melakukan penelitian terhadap 29 kota, 79 kampus dan 174 testimoni bahwa berdasarkan temuan dari Komnas itu 27% kekerasan seksual itu terjadi di jenjang perguruan tinggi. Makanya kenapa teman-teman itu bangga sekali Menteri Pendidikan itu mengesahkan Permen nomor 30 tahun 2021 sebagai angin segar bagi teman-teman penyintas, bahwa temuannya di dalam temuannya itu ada 89 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. 4%-nya adalah laki-laki dan lain-lainnya tentunya teman-teman dari minoritas gender dan seksual ya. Bahwa ya benar kekerasan seksual itu tidak menyangkut pautkan dengan gender, siapapun bisa menjadi pelaku, siapapun juga bisa menjadi korban atau penyintas. Bahwa tetapi data yang terbanyak adalah perempuan karena yaitu tadi adanya relasi kuasa yang timpang, adanya patriarki, kemudian adanya misoginis dan lain sebagainya. Nah, di dalam ini menunjukkan bahwa
masyarakat masih menganggap bahwa perempuan adalah the second of people atau orang nomor dua gitu, orang nomor dua. Nah, tentunya juga di lain itu ada teman-teman dari minoritas gender dan seksual, kayak misalkan laki-laki yang berekspresi gendernya feminim. Itu kan rentan sekali ya, banyak sekali di waktu SD juga ketika ada teman-teman laki-laki yang ekspresi gendernya feminim suka dilecehin, dicolek-colek. Biasa kena bulian gitu ya? Kena bulian, dicolek bokongnya, kemudian dicolek tetenya dan lain sebagainya. Iya, Itu kan ya bahwa siapa saja gitu. Kemudian yang kasus di KPI itu bahwa itu kan korbannya adalah laki-laki, ya betul sekali bahwa menurutku korban kekerasan seksual itu tidak memandang gender gitu. Tetapi yang paling banyak adalah teman-teman perempuan karena ada relasi kuasa yang timpang tadi. Itu sih kalau dari temuan dari Komnas. Oke, mungkin dari yang narasumber yang lain gimana? Ya. Barangkali ada Siapa dulu nih? Bang Tauhid dulu, yang tua dulu. Oke. Yang tua dulu. Boleh. Dari yang tua Kalau dulu ya. dari saya pribadi ya, saya kurang terlalu mendalami akan hal ini ya. Oke. Karena gimana ya? Di manusia itu di Indonesia sendiri ya. Iya. Terkadang itu salah mengartikan, mungkin dilurusin lagi dan membuat ya, kebutuhan seks. Iya. Ini yang ditanda kutipin karena gimana ya? Boleh lah akan manusia kebutuhan seks, tapi lebih ke over dan jadinya mungkin pemaksaan. Dan kadang-kadang saya nggak ngerti ya kalau yang rada gitu ya. Nggak tahu. Ya mungkin gitu sih, gara-gara rada over aja gitu. Mungkin gimana Pak dari Mbak? Mungkin dilurusin juga soalnya kadang-kadang di Indonesia sendiri ini ya, yang menurut saya itu mereka butuh akan kebutuhan seks, tapi salah mengartikan gitu. Yang saya lihat Ya, gitu. tidak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu maksud saya. Silakan. Ya, Mungkin Oke. dari The Legend Resma. of ini mungkin menyikapi juga tadi yang sudah dibicarakan Mbak Gema, bahwasanya ketika Komnas HAM ini melakukan suatu survei itu perihal perilaku ataupun kejahatan kekerasan seksual ini, rating tertingginya adalah di perguruan tinggi atau di ruang-ruang pendidikan, yang dimana jelas di ruang pendidikan itu ada yang namanya relasi kuasa dan juga ataupun ya perilaku atau kewenangan dari suatu ketua, baik di dalam ranah birokrasi dan juga organisasi mahasiswanya. Nah, tapi saya coba untuk mengajak untuk membicarakan bahwasanya kasus kekerasan seksual ini sebagai gunung es katanya. Iya. Diksi yang dibangunnya itu kenapa bisa seperti itu, karena memang kasus pelecehan seksual ini atau kekerasan seksual ini dalam proses penyelesaiannya itu banyak sekali penyintas yang tidak mau melaporkan. Karena apa? Ya, dalam hal ini juga korban yang seharusnya alih-alih mendapat dukungan, tetapi lingkungan yang sifatnya itu destruktif ya, bukannya malah untuk lebih konstruktif membangun dari psikologis korban, tapi malah kebanyakan di lapangan ini ya, secara realita yang saya coba keseharian saya ada, itu malah korban mendapatkan intimidasi ataupun tekanan gitu ya, dari pressure. lingkungan sosialnya. Itu sih yang coba harus kita nanti perhatikan kembali. Di langkah pertamanya itu adalah dalam praktek-praktek seperti ini. Iya. Dan mungkin juga gini, mungkin ditambahin ya saya. Oke. Kenapa mungkin bisa ada intimidasi dari sosial? Karena ini mah nyangkut pautan sama kultur. Kultur di kita ini masih yang mungkin itu menganut ke timur-timuran lah, maksudnya yang sopan atau segala macam, dan mungkin belum bisa menerima akan hal tabu. ya. Mereka bilang itu hal tabu. Nah, mungkin yang dari kita ini ya benar-benar harus sosialisasi lah, Ya ekstra gitu ya. ekstra. Bahwasanya ya ini ketika memang ada korban atau segala macam harus digimanakan, karena nggak sembarangan yang saya tahu. Ketika memang ada korban itu harus benar-benar dibimbing, Ya. harus benar-benar diarahin. Karena bisa aja, saya dulu ini mah cerita sedikit ya. Oke, boleh. Saya pernah nanganin hal itu, walaupun
waktu SMK kakak kelas saya sendiri pernah dilecehkan, dan ini mas saya bongkar. Waktu itu dilecehkan, dan pada saat itu kalau emang gak ada saya mungkin dia udah bunuh dirinya. Itu yang sangat fatal juga ya? Sangat fatal menurut saya. Dan ketika memang ada salah satu korban, kita juga harus ikutin apa kata korban. Kalau emang korban dikekang, dia makin depresi kalau menurut saya. Mungkin seperti itu sih tambahan dari saya. Aku mau menambahin ya. Oke, boleh. Sorry tadi sebenarnya diralat kalau Komnas Perempuan itu 27% kekerasan seksual itu terjadi di perguruan tinggi. Dan testimoni yang persentase mengenai siapa sih korban kekerasan seksual itu oleh temuan dari Tirta ID gitu. Nah, kalau misalkan kenapa sih korban itu masih enggan untuk melapor ya? Sebenarnya mau aja, tetapi karena masyarakat kita itu masih victim blaming ketika itu dianggap bahwa menyalahkan korban, ya lo nya aja pulangnya malam, ya lo nya aja pakai baju malah menyalahkan gitu ya. Gitu ya, makanya biasa kalau cocok tangga. Nah, ketika misalkan kita melakukan pendampingan terhadap teman korban itu ya berdasarkan keinginan korban, kayak misalkan korban tuh cuma pengen minta keadilan bahwa pelaku cuma meminta maaf kepada dirinya sendiri. Ya itu kita nggak bisa memaksakan bahwa dia harus dihukum, nggak. Itu berdasarkan keinginan korban. Itu sih yang perlu dipegang oleh kita semua, bahwa ketika ada korban kasus kekerasan seksual adalah perspektif korban. Itu aja sih, Pak. Terima kasih sudah diluruskan dari bagaimana. Iya, mungkin ada yang menarik juga ya terkait dari bentuk pendampingan itu, lebih baiknya itu seperti apa sih? Mungkin dari teman-teman mahasiswa juga kan barangkali gitu ada gitu secara realnya nantinya bila mana ya. Ini mah amit-amit juga kalau terjadi ya. Ini mah bila mana ada gitu. Bagaimana sih cara pendampingan yang baik gitu ketika peristiwa itu terjadi? Mungkin dari teman-teman Polindra dulu barangkali. Boleh. SOP organisasi dari Polindra juga bisa menjelasin. Ya. Saya masuk juga ya, moderator. Oke. Jadi ketika ada suatu pelecehan seksual itu kami mau mengambil langkah seperti apa sebetulnya ya, dan sejujurnya juga kami kebingungan. Iya. Dan saya sempat untuk membicarakan ini dengan bagaimana di luar sana. Bahwasanya ini ketika ada kasus pelecehan seksual seperti ini itu langkah yang kami ambil itu seperti apa. Nah, kebanyakan teman-teman di ranah mahasiswa ya, saya berbicaranya dari perspektif mahasiswa. Tadi bagaimana berbicara pelecehan seksual itu seperti gunung es, dan rata-rata korban atau penyintas ini tidak mau untuk melaporkan atau untuk menyuarakannya, karena faktor dibalik itu semua adalah dukungan sosial yang tadi dibahas juga. Nah, teman-teman dari mahasiswa itu sangat mengharapkan ya dengan hadirnya Permendikbud PPKS ini bisa sebagai pedoman bagi institusi, yang dimana ketika memang ada pelecehan seksual itu dalam koridor penanganannya sudah tersistematis. Nah, kami juga tidak bingung mau lari kemana, dan ketika proses penyelesaiannya itu dimediasi oleh beberapa sivitas akademika ataupun yang lainnya, itu dirasa adanya kurang klimaks dalam proses penyelesaian permasalahannya. Nah, harapan besarnya dengan hadirnya Permendikbud PPKS ini ya ada suatu pedoman ataupun landasan kita ya untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual ini dengan baik. Itu sih. Oke, cukup menarik statement dari Presma Mahfud. Mungkin kita beranjak kembali kepada bintang tamu yang lain, mungkin bila mana punya statement lain gitu. Lebih ke ini sih, soalnya praktek yang saya tahu kencang bagaimana. Kalau juga kalau misalkan teman-teman butuh kayak kita harus kemana sih lapor gitu ya. Teman-teman jaringan kemarin di Festival Feminis habis launching carilayanan.com, itu website pelaporan. Di situ berdasarkan domisili, misalkan ada korban dari domisili Indramayu atau Cirebon, bisa tuh dicari, diakses carilayanan.com, bisa domisilinya Cirebon misalkan. Nah, di situ sudah dimuat database kita tentang
lembaga atau organisasi yang bisa kompatibel menangani kasus kekerasan seksual. Di situ nanti dimuat kalau misalkan kayak Jakarta itu ada LBH API, kemudian di Cirebon ada Women Crisis Center Mawar Balkis dan lain sebagainya. Itu kan kadang teman-teman daerah tuh kesulitan ya gitu mengakses, kita harus kemana sih, semua layanan tersedia ada di nasional gitu. Nah, di channel layanan.com ini menghimpun database. Jadi di situ ada bantuan secara hukum, bisa dibantu oleh teman-teman LBH. Kemudian ada bantuan psikologis, itu ada bantuan secara kesehatan juga, misalkan terjadi luka fisik dan lain sebagainya. Itu sih ada bisa teman-teman bisa mengakses. Kemudian bisa juga melapor ke Komnas Perempuan gitu, mengadukan atau misalkan terjadinya kekerasan berbasis gender online bisa ke Awas KBGO, kemudian bisa dibantu oleh perempuan berkisah dan lain sebagainya. Kalau di kampus sendiri tentunya ya tadi ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Di situ juga kementerian menyuruh kepada PTN dan PTS untuk mengaplikasikannya pada itu berskala tuh, misalkan dari disahkan sampai ke Februari 2022 tuh udah harus 30% PTN atau PTN yang yang mengaplikasikan itu, kemudian sampai Oktober udah harus 100%. Jadi itu menjadi angin segar bagi teman-teman penyintas sehingga mereka nggak kesulitan lagi. Kemudian kementerian juga mendesak untuk membentuk satgas tentang pengaplikasian dari permen ini gitu. Bisa juga untuk teman-teman organisasi nih, misalkan tugasnya teman-teman mahasiswa, teman-teman ormawa, ayolah dorong nih kebijakan ini supaya berlaku di kampusmu gitu. Ayo kau bersolidaritas, kau melakukan diskusi dengan rektorat, dengan birokrasi gitu untuk ya bahwa udah ada nih dasar hukumnya dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Gimana caranya itu bisa diaplikasikan di kampusmu? Atau misalkan bisa juga teman-teman organisasi membentuk SOP. Jadi punya payung hukum lah, misalkan kalau terjadinya nih di BEM nih, misalkan di Polindra nih punya gitu SOP penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual. Jadi ketika ada korban mahasiswa Polindra mengalami kekerasan seksual bisa menggunakan payung hukum tersebut gitu sih. Di organisasi juga bisa diterapkan gitu. Seperti itu sih, nanti cari aja di carilayanan.com bantuannya butuh apa gitu. Atau misalkan kesulitan nih, kayak kita tuh kayak udah nggak punya tenaga untuk ya karena kita punya beban psikologis dan lain sebagainya, kita udah punya tenaga, kita minta tolong nih ke teman. Tentunya itu kan dengan izin ya, dengan konsen, dengan persetujuan dari korban atau penyintas bahwa tolong dong bikinin laporan aku habis karena aku nggak sanggup nih, bisa nih teman-temannya juga, dan teman-teman yang dipercaya juga ya harus membersamai korban atau penyintas gitu, tidak membuat berita bohong dan lain sebagainya gitu sih. Kalau untuk cara pelaporannya ya. Oke. Mungkin dari Mas Tur ada tambahan? Iya, kita mau nambahin aja ya yang tadi sudah disebutkan Mbak Gemma. Sebenarnya di FKMP itu ada namanya pemberdayaan perempuan. Nah, ketika memang ada korban dari mungkin cakupannya politeknik dulu ya, politeknik se-Jawa Barat tersendiri, ketika memang ada pelecehan seksual bisa melaporkan ke PP, pemberdayaan perempuan di FKMPI, dan itu akan diproses. Kebetulan kita juga ada SOP dari FKMPI nasional. Mungkin kayak gitu sih. Bisa langsung dibuka kalau mau laporan juga di IG-nya Forum Komunikasi Politeknik Indonesia Jawa Barat gitu. Kalau enggak FKMPI Jawa Barat. Kayak gitu. Coba izin menambahkan lebih dahulu. Oke. Bicara mengenai bagaimana sih ya langkah-langkah kita untuk mengadvokasi kasus ini atau pelecehan seksual, itu secara literatur saya coba untuk berdikari ya, karena memang latar belakang saya juga bukan dari hukum. Saya coba membaca dari perspektif hukumnya. Ketika berbicara mahasiswa kan berbicara di atas ataupun ada pada umur dewasa. Nah, dalam
proses pengadvokasian untuk korban yang masih di bawah umur kan bisa dilarikan ke Komnas Perlindungan Anak. Mungkin bisa dikoreksi juga oleh Mbak Gemma. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai mahasiswa kan itu larinya ke Komnas Perempuan. Tapi dalam hal ini kita ketahui secara publik ya bahwasanya dalam rancangan undang-undang ini PPKS itu adanya kompleksitas suatu persoalan yang dimana kini beralih ke arah RUU TPKS ya, yang dimana frasa tentang kekerasannya itu coba dihapuskan dan ini menjadi problematika di publik. Dan itu coba kita perhatikan penuh ya dan kita kawal juga. Padahal ini adalah hal-hal yang sangat vital menurutku ya. Dan kemudian hadir Permendikbud PPKS yang memang sangat konsen sekali ya dalam ranah pencegahan dan perlindungan ataupun apa itu tentang pengadvokasian kasus pelecehan seksual. Dan harapan penuh saya ini sebagai ruang aman dan perlindungannya kepada mahasiswa ke depannya. Itu ya. Oke, cukup menarik juga dari statement bintang tamu kali ini. Mungkin kita perlu lebih mensosialisasikan lagi terkait dari mau kemana sih kita melaporkan kejadian-kejadian seperti itu gitu. Tadi kan sudah dipaparkan juga dari Mbak Gemma, ada ke link tadi gitu. Kemudian ada dari Mas Torik juga memaparkan bahwasanya di FKMPI juga ada yang menangani itu gitu kan. Bisa juga dari teman-teman ini lebih mengulik terkait hal itu. Intinya mah lebih ke ingin tahuan dari teman-teman sih kalau ingin membantu teman-teman untuk mengatasi permasalahan ini. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait apalagi sekarang ini kan sedang marak perbuatan tercela yang terjadi di beberapa tempat yang tidak seharusnya ya. Nah, seperti institusi yang seharusnya menjadi tempat yang syarat akan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban, malah dijadikan tempat yang kurang baik gitu. Ranahnya itu ya kurang ini gitu ya, kurang efektif saja. Masa sih kampus yang seharusnya ruang nyaman buat mahasiswa malah menjadi lini yang sangat menakutkan gitu di sini. Karena banyak juga problematika dari ya saya punya kawan-kawan ya pernah juga bahwasanya mempunyai kayak dia problematikanya di kampus tuh aku nggak nyaman gitu karena di sana ada juga dari civitas akademika mungkin yang kurang baik gitulah. Mungkin statementnya seperti apa gitu terkait dari yang tadi saya paparkan. Oh, saya dulu ya. Boleh dari mana berarti? Ya. Jadi izinkan saya masuk juga ya, moderator. Tadi itu kita membicarakan bagaimana sih ketika memang di kampus itu ada pelecehan seksual dan teman-teman mahasiswa coba untuk menutup telinga atas itu semua. Dan ada beberapa faktor, salah satu diantaranya itu dari institusinya terlebih dahulu ya, kami berbicara dari institusinya. Saya coba refleksikan perkataan dari Mbak Najwa Shihab itu bagaimana kampus yang baik itu bukannya malah coba untuk memproteksi suatu permasalahan, tapi kampus yang baik itu bagaimana caranya kita terbuka, kemudian kita mengetahui permasalahan dan kita bisa menyelesaikannya itu semua. Nah, dalam hal ini perlu adanya suatu komitmen yang dibangun yang berangkat dari kementerian ataupun suatu instruksi khusus kepada setiap institusi yang ada di Indonesia bahwasanya ketika memang ada kasus pelecehan seksual itu ya kita cara penanganannya jangan main-main, jangan menganggap remeh semua persoalan-persoalan kasus pelecehan seksual dan datang dari Permendikbud PPKS. Ketika memang dari institusi ini main-main dalam hal penanganan itu adanya sanksi administratif yang dilakukan nanti kepada perguruan tinggi. Kemudian dari faktor mahasiswanya itu sendiri ya, dari mahasiswa ketika mendengar kasus pelecehan seksual di ranah
mereka di ranah mahasiswa itu terkesan kurang adanya kepedulian. Oke. Dan yang kedua itu adanya ketakutan tersendiri dari setiap personal ketika untuk menyuarakan. Seperti itu, Karena mungkin begini apa ya? Kita pernah dengar salah satu cerita ketika memang itu melaporin salah satu pelecehan, itu kena dendensi dari instansinya sendiri, dan itu dikeluarkan karena institusinya takut jelek. Nah itu. Atas nama baik kamu. Itu yang sebenarnya yang harus diberesin. Contohnya mungkin benar kata Pres Mahfud sendiri ya, bahwasanya emang dari kementerian, tapi tergantung lagi gitu. Dari institusinya juga harus ada perubahan. Kalau emang kementeriannya bagus, bawahnya jelek ya sama juga bohong gitu kan. Makanya setiap institusi juga harus suara sendirinya masing-masing gitu, bukan mahasiswanya aja. Makanya dari kementerian ini kan ada sanksi tegas ya ketika sebuah PTN dan PTS tidak mengaplikasikan Permendikbud ini. Ada sanksi administrasi, ya bisa ada peneguran dari kementerian dan lain sebagainya. Nanti bisa ditonton aja di pemaparan dari Mas Menteri soal ulasan Permendikbud nomor 30 ini sih. Kalau misalkan dari aku sih, tadi kan temuan Komnas itu kan ada 27% ya kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Nah di Permendikbud ini yang aku simak dari pemaparan Mas Menteri ini, bahwa apa sih tujuan dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini adalah ada 4 tujuan. Yang pertama adalah sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara secara aman. Jadi warga negara berhak untuk mendapatkan hak pendidikannya secara aman, tidak terganggu misalkan ada predator dan lain sebagainya gitu. Dia bebas gitu mengekspresikan dirinya, bebas belajar di kampus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kepastian hukum bagi perguruan tinggi untuk bisa mengambil langkah tegas ketika terjadinya kasus kekerasan seksual. Saat ini kan kayak masih bingung nih teman-teman Ormawa juga gimana sih nanganinnya gitu. Kampus juga bingung gitu. Akhirnya kampus atas nama baik menutupi problematika kekerasan seksual yang terjadi di kampusnya. Nah, Permendikbud ini menjadi sebuah landasan atau payung hukum agar para PTN dan PTS ini bisa mengambil langkah yang tegas. Oh, si predator, si pelaku ini harus dihukum nih, lapisan sanksi, kayak ada gradasi sanksi loh. Misalkan sanksi yang ringan itu didesak untuk permintaan maaf secara internal di kampusnya ataupun dipublish melalui media massa gitu. Kemudian ada sanksi sedang. Sanksi sedang itu kayak misalkan pemberhentian sementara pembelajaran pelaku diskors lah, pelaku diskors, kemudian pemberhentian sementara dari jabatannya gitu, kayak misalkan kayak dosen gitu diberhentiin sementara. Nah, itu termuat dalam pasal 14 ayat 2 sampai ayat 4, bahwa misalkan ayat 2 kalau di ayat 2 itu sanksi yang ringan, ayat 3 pasal 14 ayat 3 itu sanksi yang sedang, dan ada di pasal 14 ayat 4 itu sanksi berat seperti kayak di DO, misalkan mahasiswa di DO, kemudian dosen dan dekan dan lain sebagainya itu bisa dipecat gitu. Nah, itu kan sanksi tegas ya dari kementerian. Kemudian pemberhentian pencabutan beasiswa gitu di misalkan yang sanksi sedang. Sanksi berat ya tadi sampai benar-benar di cut off gitu dari jabatan-jabatannya. Kayak misalkan nih pers aku ada jabat sebagai ketua BEM ya. Misalkan sanksinya berat, ya udah dia dikeluarin, dia dilengsari dari jabatannya secara tidak hormat, ya semoga aja enggak ya. Nah, amin. Tentunya kampus ini harus melakukan pendampingan, perlindungan, pemulihan korban, dan pengenaan sanksi secara administratif kepada para predator-predator di kampus gitu. Bisa aja ini juga sekarang kan lagi masanya pembelajaran secara daring ya. Nah, itu nggak lepas dong dari pelecehan, adanya kasus kekerasan berbasis gender online KBG itu. Permendikbud ini mengakomodir bahwa KBGO juga bisa kasus KBGO juga bisa
dengan Permendikbud ini, karena ya kita berbasisnya teknologi gitu, apalagi kan di ranah online ya, di tempat publik gitu. Jadi kasusnya itu ya dampaknya ya semakin besar gitu, sama seperti kasus-kasus yang secara luring gitu, secara langsung gitu. KBGO juga mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi teman-teman korban atau penyintas. Siapa sih sasaran dari Permendikbud ini gitu? Bahwa Permendikbud ini sasarannya bukan hanya mahasiswa dan dosen, tetapi seluruh masyarakat yang ada di kampus, satpam, dosen, itu juga mahasiswa, tercakup ya. Karena mereka di luar kampus, misalkan kejadiannya, misalkan ada nih, biasanya kan teman-teman Polindra ada magang. Nah, misalkan ada magang, dia di tempat magang terkena kekerasan seksual oleh seniornya, misalkan, atau oleh koordinator lapangannya. Nah, itu juga bisa diproses melalui Permendikbud nomor 30 tahun 2021, karena itu kan merupakan program dari kampus PTN atau PTS. Seperti itu sih kalau dari aku simak dari pemaparan Mas Menteri. Nanti teman-teman bisa lihat aja di website di kanal YouTube-nya Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek, bahwa di situ jelas sekali pemaparan Menteri, keren banget sih. Oke. Mungkin dari Mas cukup. Oke, cukup ya terkait dari pertanyaan tadi, dan jawabannya cukup memuaskan juga. Nanti tinggal dari teman-teman ya tadi gitu, ingin menguliknya terkait dari kasus ini gitu. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan ini juga sangat menarik juga sih untuk kita ulik dan untuk kita ketahui. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini adalah bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, atau baik kita nih agar tidak menjadi pelaku maupun korban gitu. Bagaimana sih cara kita melindungi diri kitanya sendiri gitu? Mungkin ke situ, lebih ke itu. Aku sih membacanya bahwa tidak, maksudnya ya kita nggak ada kriteria untuk menjadi korban. Karena kekerasan seksual itu terjadi akibat otak bejat pelaku, gitu. Bahwa mau segimanapun kita gitu, ya kita nggak punya kriteria khusus gitu. Kenapa supaya nggak terjadi kekerasan seksual? Misalkan baju kita terbuka, itu susah ya. Baju kita misalkan harus tertutup, kemudian kita harus membaca Al-Quran dan lain sebagainya, Alkitab dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Karena contohnya juga ya. Contohnya ya yang pemimpin pondok pesantren di Bandung itu kan cukup mencengangkan juga. Itu apakah santri tersebut berpakaian seksi? Enggak kan? Santri kayak gimana sih pakaiannya? Pakai kerudung, pakai gamis, pakai baju gombrong dan lain sebagainya kan? Di mana sih lingkungannya? Itu bukan di bar, bukan di diskotik, bukan di jalan-jalan, tapi di pondok pesantren. Artinya bahwa perempuan mau bagaimanapun, kalau misalkan pelakunya otaknya bejat, itu bakal terjadi kekerasan seksual. Nah, gimana sih berdasarkan temuan dari koalisi ruang publik aman pada tahun 2019 itu 5 teratas tipe pakaian yang korban gunakan saat mengalami pelecehan. Yang pertama adalah rok panjang dan celana panjang. Hijab, yang kedua. Yang ketiga lengan panjang. Yang keempat seragam sekolah. Dan yang kelima adalah baju longgar. Itu temuan di ruang publik berdasarkan koalisi ruang publik aman. Artinya yang 5 teratas ini itu temuan loh, main-main loh, datanya valid. Sudah berdasarkan riset gitu ya. Betul. Gitu. Ada nggak sih dari 5 itu? Ya mungkin ada, tapi presentasinya sangat kecil gitu. Yang itu adalah rok panjang dan celana panjang. Ketika masyarakat bilang bahwa yang itu pakaiannya mancing-mancing, belahan dadanya, apa? No, itu tuh presentasinya kecil sekali gitu. Ya, kamu pikir aja gitu di pondok pesantren kemarin, santri membaca Al-Quran tertutup tetap dicabuli. Ya emang otak bejat pelaku. Selain ya makanya kita itu bukan gimana caranya kita nggak jadi korban, tapi gimana caranya kita jangan jadi pelaku. Kekerasan seksual itu ya selain otak bejat pelaku, adanya relasi kuasa yang timpang.
bahwa misalkan kayak dosen dan mahasiswa, lo mau nilai gede asal kamu mau ikut jalan sama aku ya. Ya, cukup mencengangkan sih. Kalau Tapi reliefnya kemudian sering misalkan banget ada. Misalkan ustadz atau kiai, kamu harus takdim kepada guru, kepada ustadz. Kalau enggak kualat, kalau enggak nggak sopan dan lain sebagainya. Jual agama kan? Itu kan, iya, itu kan maksudnya ada relasi kuasa gitu yang timpang gitu. Misalkan laki-laki perempuan, gitu. Siapa sih lo cuma perempuan, itu relasi kuasa yang timpang. Kemudian budaya patriarki yang masih sangat melekat di masyarakat kita, bahwa memandang teman-teman perempuan dan teman-teman minoritas gender adalah, woi gue laki-laki, gue bisa segalanya, tapi lo apa sih gitu kan. Kemudian ya misoginis yang seperti misalkan ya udah perempuan nggak bisa apa-apa, udah perempuan adalah pemuas nafsu laki-laki gitu, padahal Sekedar itu nggak sama sekali ya. Cara kita agar nggak menjadi pelaku adalah menghargai batasan orang lain. Setiap manusia itu kan punya boundaries terhadap dirinya masing-masing, punya batasan. Misalkan kayak Torik mau mencium pacarnya. Misalkan pacarnya oke nih. Torik meminta persetujuan, misalkan pacar besok. Misalkan punya pacar nih Torik. Terus Torik izin kepada pacarnya, boleh nggak sih aku mencium kamu? Terus pacarnya mengiyakan kalau boleh. Nah, Torik ini kan artinya meminta persetujuan dan pacarnya memberikan persetujuan, begitupun sebaliknya ya. Yeah. Nah, tetapi ketika batasan itu dilanggar, misalkan pacarnya cuma menyetujui bahwa Torik ini cuma cium, tetapi dia grepe-grepe. Astagfirullah. Nah, itu kan tidak menghargai batasan si pacarnya itu ya, konsennya itu dilanggar. Nah, yaitu caranya adalah memberikan ruang aman terhadap sesama gitu, dengan cara menghargai batasannya, tidak melanggar konsen atau persetujuan, selalu meminta persetujuan ketika ingin melakukan aktivitas gitu. Kemudian juga konsen ini adalah tidak dipaksakan, tidak memaksa. Kayak misalkan tidak adanya ada ancaman, udahlah kalau kamu nggak mau cium kita putus aja. Artinya kalau kamu nggak mau diajak berhubungan, mungkin nggak cinta ya gitu. Kayaknya lebih ke pres makut sih yang itu diberikan secara sukarela. Siapa sih yang bisa memberikan konsen? Yang memberikan konsen adalah bukan anak-anak atau orang dewasa, tidak di bawah pengaruh alkohol. Orang tersebut harus sadar. Misalkan di bawah alkohol kan nggak sadar gitu. Nah, itu tidak bisa memberikan konsen, dan anak-anak juga tidak boleh dimintain konsen gitu, karena masih belum bisa memberikan konsen gitu. Nah, konsen ini diberikan secara sukarela, spesifik. Artinya ketika iya adalah iya tapi adalah tidak. Artinya ketika oke, aku iya gitu, diberikan secara sukarela, karena nggak adanya intimidatif, nggak adanya relasi kuasa, nggak ada itu iya oke gitu. Tetapi ketika iya tapi gimana ya, udah kau stop, itu bukan konsen. Dia tidak mau gitu memberikan konsen. Dia juga bukan berarti konsen. Misalkan kita mengajak untuk berhubungan ya, kemudian kita si pasangan kita diem aja, itu tuh bukan konsen. Dia tidak memberikan konsen. Konsen itu adalah spesifik iya, dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Konsen itu kan milik kita. Ketika kita udah nggak mau memberikan konsen, ya udah jangan melakukan karena kita udah menarik konsen. Misalkan udah deh nggak jadi ya gitu, nggak jadi ya karena misalkan aku lagi capek atau aku nggak mau gitu, ya udah gitu. Itu bukan konsen. Itu sih bahwa kekerasan seksual ini bukan terjadi karena adanya kesempatan gitu, tetapi ya karena otak bejat, relasi kuasa dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri itu belum memiliki undang-undang permasalahan kekerasan seksual. Nah, dia itu hanya mencakup undang-undang perlindungan anak. Hanya itu di bawah 18 tahun. Kemudian undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hanya orang yang sudah menjalani rumah tangga secara sah. KDRT gitu, yang berumah tangga. Terus undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Itu kan masuk ke dalam kekerasan ya, kekerasan seksual. Nah,
itu ya hanya mengakomodir orang-orang yang terjerat sindikat perdagangan orang gitu. Kalau misalkan nggak terjerat perdagangan orang, nggak menikah dan dengan anak-anak, siapa sih gitu? Itu belum diakomodir gitu. Nah, makanya itu belum terlindungi. Misalkan orangnya memilih untuk tidak menikah dan belum menikah gitu, nggak ada yang mengakomodir. Paling itu merujuknya ke KUHP, itu pun tidak spesifik ya mengenai kekerasan seksual. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin dari Bresma ada statement lain? Ya, tadi menarik juga ya untuk membicarakan bagaimana adanya suatu kekerasan atau pelecehan seksual dalam kontekstual pacaran. Dan mungkin saya juga tergolong orang-orang yang filantropis juga ya, maksudnya membicarakan perihal pacaran. Nah, maksudnya ini juga sebagai stimulus dengan adanya KDP ya, kekerasan dalam pacaran. Itu kan akhir-akhir kemarin kita mengetahui di media sosial ada maraknya suatu kasus dalam pelecehan seksual di ranah pacaran ya. Sebenarnya analisis pribadi saya sendiri mengenai pelecehan seksual ini datang ada dari salah satu indikatornya itu dari kita berpacaran. Karena bagaimanapun juga ya, ketika berpacaran itu adanya suatu hubungan saling menghargai satu sama lain, dan praktek-praktek yang sering dilakukan itu ketika kebutuhan dari yang nantinya menjadi pelaku itu awalnya dipenuhi oleh si wanita, kemudian makin kesini si kebutuhan dari lelaki ini adanya suatu ketidaknyamanan dari si wanita, kemudian dari itu semua adanya suatu intimidatif nantinya, malah memaksa dari si pelaku ini, dan itu seringkali terjadi. Jadi makin curiga si Presko Anda bisa. Soalnya saya observe gitu. Langsung oke. Tadi kamu bilang ya bahwa kekerasan pacaran itu terjadi karena pacaran. Iya, lebih ke arah tadi. Akal sehatnya itu loh. Menuruti apa yang mau, jadi itu terlalu bucin. Tidak menghargai adanya batasan. Iya, itu betul sekali sih, bukan karena pacarannya. Bukan. Saya juga tidak menyuruh teman-teman putus. Tadi saya Makanya saya putus. Tadi soalnya bilang di awal bahwa dengan ini adanya pacaran gitu. Ya kalau misalkan benar ada pacaran, aku juga mau membantah bahwa kekerasan seksual itu terjadi ada di konteks perkawinan, namanya marital rape. Nah, ketika istri misalkan suami pengen istri bekerja nih seharian capek mengurus rumah, kemudian dia kerja di luar dan lain sebagainya. Terus dipaksa nih untuk ayo nih malam Jumat gitu. Terus dia nggak mau, akhirnya kamu dilangkah malaikat gitu. Enggak, itu kemudian dipukulin dan lain sebagainya. Enggak, itu kekerasan seksual juga terjadi di ranah pacaran. Artinya ranah rumah tangga. Artinya pacaran itu ya bukan wadah terjadi kasus kekerasan seksual, tapi tidak ada batasan terhadap tidak ada menghargai batasan orang lain. Kemudian adanya manipulatif kayak tadi, intimidatif, manipulatif, bahwa bilang bahwa kalau kamu nggak mau berhubungan sama aku artinya kamu nggak cinta, kamu nggak sayang. Bullshit. Ya biasanya tuh. Iya, jadi analoginya ya, ketika saya untuk membicarakan kekerasan dalam pacaran bukan berarti untuk menyuruh teman-teman ini berhenti pacaran, tapi ada yang lebih parah, maksudnya ketika memang sudah si korban ini udah berani menjauh ya dari pelaku, dan kadang-kadang itu tuh disebar. Iya, makanya itu sampai di misalkan ya itu namanya juga kekerasan seksual. Namanya bukan reform porn, sekarang diganti gitu. Namanya apa ya aku lupa, tapi itu juga masuk ke dalam kekerasan gitu. Artinya masa sih pacar lo udah gak nyaman sama hubungan lo yang toksik, tapi kau malah ngetoksikin lagi gitu. Dia udah mau keluar dari circle yang toksik, lo maksa-maksa karena lo benci pacar lo, ya enggak gitu. Itu sih kebanyakan seperti itu sih. Jadi mungkin mengingatkan saja ya, ketika pacar Anda toksik, tolong putus sekarang ya. karena salah satu cara untuk pencegahan itu juga gitu. Salah satu cara untuk keluar dari lingkaran toksik adalah berangkat dari diri kita sendiri.
sendiri mampu meng-cut off gitu. Ya. Tapi kebanyakan karena udah terlalu lama, karena terlalu sayang, jadi kebanyakan Aku keberatan nih, gitu. teman-teman susah sekali untuk keluar dari Iya. lingkaran yang toksik. Nggak mudah sih. Betul. Ya, tapi pesan aja sih karena itu salah satu pencegahan juga gitu daripada ada apa-apa kan. Soalnya banyak mungkin kita rada sedikit mengerti apa yang diomongin Resma gitu. Ketika memang ini terus berjalan itu makin banyak akan korban gitu. Soalnya gini nih, kita sosial kan. Cowok mungkin salah satu cowok nih ya jadi pelaku bakal ngomong ke cowok-cowok yang lainnya dan itu bakal ditiru. Iya, dan cowok teman-teman cowoknya nih malah mendukung gitu. Iya. Seharusnya yang cowok jangan Iya, dong. iya. Udahlah kau kau nggak bisa melakukan apa-apa terhadap korban atau penyintas, ya harusnya cukup berempati gitu. Jangan malah membawa kompor-kompor. Wah, bagi link dong, sabun dong. Oke. Mungkin cukup ya dari statement teman-teman. Kita lanjutkan lagi dari ini ada bentuk pertanyaan lagi mungkin cukup perlu dikupas juga terkait dari penegakan hukumnya ya. Payung hukum sih. Dari payung hukumnya yaitu gimana sih tanggapan dari narasumber yang ada di sini terkait dari kontradiktif dari adanya Permendikbud PPKS ini. Mungkin bisa di-spill lah terkait dari itu, mungkin statement dari teman-teman ini apa gitu ya terkait dari kontradiktifnya. Jadi kompleksitas yang terjadi pada saat kita membicarakan Permendikbud PPKS ini itu di publik sebetulnya ya, saya sudah melihat juga di kanal YouTube Mas Menteri bahwasanya adanya suatu kontradiktif mengenai di salah satu poin Permendikbud itu melegalkan zina. Iya. Sebetulnya ini adalah dua hal yang memang harus dibedakan ketika kita membicarakan norma-norma agama ya. Oke. Nah, karena ketika berbicara Permendikbud itu adalah suatu pedoman ya bagi setiap institusi dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual. Tetapi kalau kita berbicara norma agama itu sudah ada koridornya masing-masing dan pastinya norma agama itu yang paling diutamakan. Iya, sepakat. Nah, maksudnya ketika saya ini ya menolak Permendikbud PPKS dengan dalih adanya suatu pelegalan zina, itu malah membuat suatu persoalan itu makin rumit gitu. Iya, makin runyam gitu ya. Nah, itu ketika substansi kita ini membicarakan pelecehan seksual untuk menyelesaikannya, ya maka dukung itu sih. Tapi mungkin kayak gini sih Pres, kemarin kita kan baru dari Bandung ya, dan kumpul dengan anak-anak yang kawan-kawan yang ada di sana ngebahas ini juga. Itu tuh sebenarnya mungkin salah kaprah dari masyarakat gitu. Itu juga bukan ilegalan, tapi mungkin ada satu kode dengan yang Bagema katakan, bahwasanya ada perjanjian di dalam itu. Kalau emang misalkan itu sama-sama mau gitu kan, ya mungkin kayak gitu. Ya, bahwa Mas Menteri juga bilang bahwa ini tuh sama sekali gitu nggak ada narasi pelegalan zina gitu. Permendikbud ini adalah sebuah hukum yang spesifik, sangat spesifik membahas tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Undang-undang perzinahan ada sendiri, undang-undang pornografi ada sendiri gitu. Ini tuh spesifik gitu, mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus gitu. Bukan malah mendorong untuk seks bebas di kampus gitu. Menteri sendiri bilang gitu bahwa nggak ada narasi-narasi seperti itu gitu di dalamnya. Bahwa Mas Menteri juga bilang bahwa gimana sih kalau misalkan kita punya anak perempuan yang kemudian mengalami kekerasan seksual, kita juga pilu. Memposisikan berada di keluarga korban itu, bahwa ya sama sekali nggak ada. Itu tuh persepsi masyarakat yang sangat keliru menanggapi Permendikbud ini. Itu juga waktu itu juga teman-teman Ayla menentang RUU PKS yang sudah dirumuskan sejak lama, tapi karena disangkanya adalah melegalkan zina, adalah
apa ya, pernikahan sejenis dan lain sebagainya, itu tuh nggak sama sekali loh gitu. Masa sih udah jadi korban tapi nggak ada hukumnya gitu. Itu masih sampai namanya diganti sekarang jadi RUU TPKS, pasal-pasalnya dipotong, itu masih belum disahkan aja. Karena ya tadi masih ada kekeliruan dalam masyarakat, kemudian masih ada yang menyangkut pautkan dengan agama bahwa itu adalah ladang seks bebas, ladang zina dan lain sebagainya. Itu ya banyak sekali itu ya mereka belum memahami sih. Kemarin juga di DPR itu sekarang fraksi-fraksi yang mendukung cukup banyak, dan ada beberapa fraksi yang ada satu fraksi yang masih menentang dan ada satu fraksi yang masih bingung gitu. Ya semoga aja negara hadir untuk keadilan korban, memberikan keadilan seadil-adilnya bagi para korban dan penyintas. Kemudian negara menjadi ruang aman bagi warga negaranya, negara tidak negara tidak menyengsarakan warga negaranya. Ya semoga aja RUU TPKS ini bisa segera disahkan agar para korban yang berjatuhan mempunyai payung hukum, mempunyai mendapatkan keadilan tentang kasus kekerasan seksual ini. Oke, mungkin dirasa cukup ya. Mungkin podcast kali ini agak dicukupkan dulu. Mungkin lebih ke closing statement dari setiap masing-masing narasumbernya. Barangkali ada closing statement seperti apa? Boleh dari saya? Boleh. Mas sabar ya. Gak sabar closing statement. Kata-kata dia kan? Iya, banget. Kalau untuk dengan tema seperti ini ya, jaga anak wanitamu, didik anak laki-laki. Oke. Sepakat. Kata-katanya No, protect your daughter, educate your son. Iya. Kalau satu bisa closing statementnya agak sedikit panjang, nggak apa-apa. Jangan nanti kita seperti Larry lagi ya. Jangan mohon nafas. Iya, maksudnya ketika membicarakan Permendikbud PPKS itu kita sibuk ya memikirkan hal-hal yang dirasa denial yang menghambat untuk kita menyelesaikan kasus pelecehan seksual. Ya lebih baik kita konsen untuk mendukung itu semua. Nah, maksudnya koheren juga dengan bagaimana kampus itu sebagai ruang aman dan sebagai pelindung ya bagi mahasiswa. Dan saya sangat mendukung terkait adanya Permendikbud PPKS. Closing statementnya paling bener ya. Luruskan ya. Statementnya Torik bahwa bukan jaga, tapi jangan memprotek anak perempuanmu, tapi edukasilah anak laki-lakimu. Mungkin seperti itu yang disampaikan Torik ada keliru sih. Kalau dari aku sendiri, ayo berperspektif korban, ayo dukung Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan ayo sahkan RUU TPKS, gerak bersama melawan kekerasan seksual. Siap. Sangat menarik dari closing statement setiap pembicara kali ini ya, teman-teman. Tak terasa waktu pun mengantarkan kita di penghujung acara. Saya berucap sangat terima kasih sekali kepada narasumber yang sudah mengisi acara podcast Kotak Pena kali ini, dan terima kasih sudah memberikan informasi serta edukasi yang baru untuk kita semua. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Mungkin sekian podcast Kotak Pena kali ini. Terima kasih buat sahabat Pena yang setia untuk menonton kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kanal YouTube Kotak Pena ya. Dan ini ada episode 2-nya? Ada dong. Siap. Podcastnya continue. Siap. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya teman-teman. Salam pers mahasiswa, salam jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.